dulu tuh ada kompetisi band. Hmm. Jadi anak kelas 2, anak kelas 3 gabung nih. Nah, di saat yang sama aku ada jadwal bimbel Oke. dulu, Bentrok nih. bentrok. Terus Terus? gimana ngaret nih, acara ngaret karena hujan, Nah, Om. nah, terus. Acaranya kompetisi kan outdoor kan, kompetisi bandnya. Akhirnya, gimana nih gue harus les. Karena aku gak mau tiba-tiba orang les nelfon ke Ke rumah rumah. gua gitu Ya, kan. ya, ya. Ngadu gitu-gitu kalau si Adit bolos. Hmm. Terus ya udah, kayaknya udah gak memungkinkan. Aku bilang, mau kemana Dit? Ntar gue mau beli ini dulu, mau beli minuman. Hmm. Mau beli apa namanya, mau beli makanan, lapar. Ya udah, cok kabur. Les. Gak Les jadi ikut. dulu. Nggak jadi Gak ikutan. jadi ikut. Gak jadi. Akhirnya ganti vokalis. Temen-temennya Ternyata nungguin. besoknya lolos. Besok lolos ke semifinal atau apa gitu. Oh gitu. Terus yang nyanyi siapa tuh? Iya. Teman yang main gitar juga atau main bass Gitu. gitu, lupa. Terus Ternyata emang mereka bisa lebih sukses tanpa aku kayaknya. Bener Bu, di kualinya ada cadangan. halo semuanya, kembali bergabung dengan saya dalam ngobrol bareng. Kali ini tamu saya yang akan saya kupas adalah seorang presenter, penyiar radio yang tentu sudah tidak asing lagi kalau Anda melihat sosoknya. Siapakah dia? Sudah bergabung dengan saya Aditya Fadila atau yang lebih dikenal dengan Adit Insomnia. Siap. Halo, iya apa kabar? Baik, Om. Sehat ya. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu. Aduh, lama sekali ya, lumayan. Berapa bulan kita nggak ketemu. Terakhir kita ketemu Bersetahun, Om. setahun ya, waktu Januari. ya. Enggak, Januari ya? Masih di Mola. Di Mola ya? Iya. Terakhir Januari ya? Terakhir kalau nggak salah pas aku pulang umroh. Januari ya itu? Itu hampir setahun. Januari. Oke, setahun. Lagi sibuk apa ini? Sibuk siaran ya, pasti masih siaran. Pasti masih. Siap. Oke, terus? Sisanya paling ya job-job nggak bisa dibilang off air sih, off air tapi on air gitu. Oke. Jadi virtual semua rata-rata, Om. Oke. Iya. Aku mau tanya-tanya Adit secara utuh gitu dari mulai kecil sampai sekarang itu, pengen tahu dulu waktu kecil tuh mainnya apa sih, Dit? Mainnya apa ya, Om? Zaman kecil. Yang pasti kalau zaman kecil, kalau orang-orang dulu punya game konsol kayak Nintendo, Sega, PS aku nggak punya. Jadi kalau SD aja aku paling ya main sepeda. Sepeda, oke. Main sepeda terus dulu tuh paling nggak suka sebenarnya main bola. Aku sambil ngerokok waktu ya. SD paling menghindari. Terus baru SMP. Waktu SD nggak suka main bola? Nggak suka. Oke, lebih ke main sepeda, lebih ke apa? Ini ya, adventure gitu. Ya sepedaan aja sama teman-teman. Kalau apa namanya nyamper ke rumah teman terus keliling-keliling kemana gitu, ke rumah teman lagi terus sepedahan gitu-gitulah. Tadi tuh di Jakarta berarti di kan? SMP baru suka bola karena demam Piala Dunia 98, Om. Oh, 98. Itu SMP 98 ya. Oke. Ulangi. Tadi waktu SD kan lebih banyak main sepeda, bahkan tidak suka main bola. Oke. Adit, betul. SD kecil itu di Jakarta ya, ininya apa tumbuhnya? Tepatnya sih di Bekasi, Om Yudi. Bekasi, di Bekasi. Oke. Di Bekasi, baru sekolah di Jakarta itu baru SMA. Oke. Tadi masuk dulu SMP, mulai suka bola. Suka bola. Oke. Main. Karena demam Piala Dunia 98. 98 itu ikutan main. Ya, SMP 98. Saya 98 itu udah ngapain? Kayaknya kita jauh banget ya. Ya jangan dibanding-bandingin sama Om Yudi. Tahun 98 udah ngapain? Iya, karena kita kan Om dan ponakan nih konteksnya. Oh iya benar. Orang nggak tahu kita itu ada jalur saudara sebetulnya. Apa dia itu. Iya. 98 itu saya liputan soalnya, liputan Piala Dunia, ini baru demam. Oke. Gila, Yudi udah ngeliput Piala Dunia. Iya, makanya Prancis, gue masih baru suka. Aduh, makanya. Oke deh.
Gue berusaha untuk menurunkan tensi usia nih. Oh 98 SMP. Baru demam nonton Piala Dunia, oke? Terus. Betul. Oke, terus? Terus ya udah jadi suka main bola sama dulu kan akhirnya di SMP tinggal sama ini kan, sama Uwa kan, sama kakaknya Mama. Oke. Terus? Mama meninggal di tahun 97, akhirnya tinggal sama Uwa. Terus ya udah jadi kalau setiap malam hampir setiap malam tuh kalau nggak salah, apalagi kalau weekend ya kita main bola di depan rumah. Pakai gawang sendal. Lama-lama akhirnya kita patungan yuk, kita bikin ini aja gawang dari apa namanya ember di semen, terus pakai kayu gitu, terus jadi kayak kayak knockdown gitu akhirnya. Lama-lama patungan bikin di lapangan basket, kita patungan bikin gawang yang di las gitu pakai besi gitu. Dibuat sendiri lah ya itu. Belum ada lapangan futsal ya, atau lapangan futsal ada apa? Belum, oke. Belum. Di lapangan basket ya, lapangan basket mainnya kemudian buat gawang sendiri. Betul. Sampai akhirnya ini Om, dulu sama teman-teman komplek bikin liga, bikin tim-tim per komplek. Oh gitu. Jadi misalkan di blok ini nama timnya apa, Banana, terus di sana apa, di sana apa. Terus sistemnya juga sistem transfer. Nanti misalkan si anak ini mau dibeli sama ini nih, ya udah nanti berapa ratus ribu gitu. Oh gitu. Ada pelatihnya yang orang-orang senior yang udah kuliah atau yang udah kerja gitu-gitu. Oke. Berapa tim waktu itu? Berapa tim ya lagi tuh? Kayaknya nggak banyak sih, 5 atau 6 lah. Iya, kayaknya nggak banyak sih. Sampai akhirnya tuh terus bergulir sampai kompetisi 17-an. 17-an jadi kayak Liga Championnya ibaratnya gitu. Berarti antar seusiaan atau antar SMP? Antar klub, berarti antar tim ya? Antar tim. Tapi berarti usianya beda-beda berarti kan? Batas usianya pokoknya sampai SMA kalau nggak salah. Kalaupun kuliah semester awal. Oke. Adit sebagai apa tuh di zaman main bola zaman dulu? Kalau main bola dulu ya back aja sih. Tidak dipercaya jadi gelandang atau striker apalagi ya. Sebagai back. Ya back aja. Itu juga back juga sering gagal sih kalau sekarang masuk liga kayak akan sering dicela-cela kayak mungkin aduh Harry Maguire nih kayak jelek nih gitu. Tapi passionnya memang doyan gitu kan, main bola, kemudian nonton juga. Dari 98 Piala Dunia berlanjut nggak ke liga atau ke apa nontonnya? Sebenarnya akhirnya dari situ jadi suka sama bola, jadi suka David Beckham awalnya, MU. Sampai akhirnya suka MU. Tapi ketika David Beckham pindah ke Madrid. Suka Madrid juga deh gitu. Tapi setelah dia pindah ke tempat-tempat lain udah enggak, sampai akhirnya udah MU aja. MU aja, lebih ke MU ya, lebih ke MU aja. Selain main bola apa lagi, Dit? Apa namanya kegiatan atau masa kecil tuh? Aku pengen merunut ujung-ujungnya Adit itu ke dunia broadcast, ke dunia presenter, ke dunia penyiar gitu. Apakah dulu sempat kepikiran zaman kecil atau sempat coba jadi presenter atau apa? Masa kecil sempat kepikiran nggak? Cita-citanya apa deh kalau gitu waktu kecil? Kalau cita-cita ngomongin cita-cita masih kecil Om, dulu waktu SD sering lumayan rajin ngaji nih ceritanya. Sampai dulu sempat SMP mau masuk gontor masuk pesantren. Nggak sampai karena tadinya nggak sampai mau jadi ulama, jadi ya dokter standar lah, semua anak kecil mana nggak mau jadi dokter atau polisi atau tentara. Mau jadi ulama. Terus kayaknya nggak jadi, sampai akhirnya SMP tuh SMP dulu jadi suka musik. Oh, musik itu dari mulai mana? Mulai kenal musik dari mana? Pergaulan atau saudara atau apa? Karena aku nanti pertanyaan di ujung-ujung soal musik, karena aku ngelihat kan selera musik Adit kayaknya gitu, selera musiknya. Nah, itu dari mana waktu zaman SMP tuh suka musik di mana? Di pergaulan atau di apa? Dari SD ke SMP pun dulu aku punya sepupu tapi udah almarhum. Dulu kita kalau weekend ke rumah dia, rumah dia itu pasti dicekokin lagu-lagu kayak ini ada Iwake, apa nih? Ini rap nih gitu. Terus dikasih Jamrud, apa nih? Ini rock apa? Terus Naif, Silong Seven.
Sampai dia nyekokin Metallica, Guns N' Roses, Sepultura segala macem. Artinya tumbuh dari musik yang waktu itu lagi tren gitu ya di zaman. Lagi tren, tapi nggak dengerin lagu anak kecil, tapi dengerin lagu dewasa kok suka juga gitu. Suka juga, oke. Terus. Sampai aku ingat banget Om Yudi dulu kalau mau tidur siang kan paling susah tuh anak kecil disuruh tidur siang kan. Dulu tuh selalu diputerin kaset lagunya tuh yang kayak Mama How Are You Today. Kalau Mama bosen kan. Ya. Bosen nyetel Sepultura baru bisa tidur. Sama Sepultura malah tidur. Baru tidur yang Rise, album Rise tuh kalau nggak salah. Iya. Langsung tidur, udah tuh. Itu SD SMP tuh? SD, oke. SD Nina Bobonya sama Sepultura. Cadas. Terus. Antara itu memang suka atau ngebosenin kali gitu. Ini lagu kok jadi gitu kan, nadanya kan pasti lumayan monoton kan. Terus tapi emang itu jadi ke bawah-bawah Om Yudi. Jadi kalau dulu sampai pas kuliah atau awal kerja kalau dengerin lagu mellow, kalau sebelum tidur malah susah tidur karena jadi ngayal. Malah jadi kemana-mana pikirnya. Kalau dengerin lagu yang punk melodik atau lagu yang Blink-182 atau New Found Glory atau apa gitu kok langsung lebih cepat gitu. Lebih cepat tidur. Iya, pakai lagu-lagu yang distorsi keras, gitu. Iya. Keras. Terus SMP ya nonton ini dulu, kalau Om Yudi tahu di Antv dulu ada Bursa Musik Indonesia. Ya, BMI. Oke. BMI. Pas banget aku sekolah kan masuk siang, jadi setiap pagi pasti masih bisa nonton. Oke. Terus ya udah di SMP dulu di Bekasi. Masih di Bekasi ya? Waktu itu SD apa, SMP apa? Masih di Bekasi ya, SD sama SMP itu ya? Masih. Oke. Baru terus lanjut. Terus ya udah, jadi di sana banyak teman-teman yang slankers gitu kan. Sampai ya dengerin slang, mulai suka slang juga di album 7 yang transisi mereka dari rehab narkoba gitu kan. Ke Rido dan kawan-kawan ya? Apa masuk ke Rido ya. Ya, oke. Eranya generasinya Rido, Ivan dan kawan-kawan itu. Oke. Ya, betul. Ya, di album 7. Terus ya udah mulai dengerin slang, terus di kelas 2 SMP udah mulai ada musik ska. Gitu kan, ska udah mulai rame di Indonesia, di Jakarta, ya di Jabodetabek terutama gitu kan. Datang ke pensi-pensi, terus dengerin Tip X, Junpan Gangfu. Ya udah mulai kenal musik-musik ska luar juga, walaupun dulu kan terbatas ya, kita dengerin dari satu kaset, temen minjem kaset. Gimana kasetnya? Dulu jadi mixtape. Iya. Karena buat dapetin kaset aslinya agak susah kan, agak mahal. Paling kalau mau beli kaset yang agak murah yang mungkin bajakan dulu di depan BIP di Bandung. Oke. Gitu ya kan. Agak murah, kasetnya masih berapa belas ribu gitu. Kalau kaset aslinya kan lumayan mahal dulu. Nyari di Distara atau di Duta Suara gitu. Duta Suara, ya benar. Duta Suara. Ya udah, terus udah mulai suka musik ska, masuk kelas 3. Teman-teman udah mulai udah mulai suka hardcore gitu. Oke. Kayak itu juga dari kaset dari aku tuh. Apa aja tuh? Hardcore sama new metal, aku kayak ngasih Rage Against the Machine, Korn, semacam itulah. Semacam itu ya. New metal juga. Tapi waktu di kelas 3 kan karena aku mau masuk SMA, aku disuruh les bimbel kan di Jakarta Timur. Oke. Terus ternyata anak Jakarta Timur lebih variatif lagi nih. Oke, musiknya. Pas skena musik iya. Ada yang suka hardcore, ada ska juga masih ada. Ternyata ada yang namanya Britpop atau indie. Sebutnya dulu. Karena kelihatan terus kayak Adit tuh kesini-sininya Britpop banget gitu. Ada di kelas 3 SMP itu mulai mengenal Britpop. Iya, karena kayak ngeliatnya kok kalau ska tuh nggak ada ceweknya ya gitu, nggak ada cewek-ceweknya. Kalau Britpop tuh ada cewek-ceweknya, rambutnya di bob, yang bajunya pendek-pendek gitu, terus pakai tas kartun, pakai kaos kaki panjang, kayak seru ya gitu musik ini gitu. Terus lifestyle juga oke. Ya udah mulai nanya sama teman, ini apa sih gitu. Terus lagunya siapa? Udah kalau nggak salah dipinjemin kaset isinya
Ya mixtape juga isinya ada Morrissey, ada siapa lagi? Ada Blur, ada Suede. Oke. Ternyata Britpop tuh gini. Ya udah mulai dengerin. Ternyata di teman SMP ada juga yang udah mulai suka juga, tapi belum terlalu banyak. Di Bekasi tuh jadi kayak masih hardcore sama ska, masih inilah. Terutama hardcore sih. Gitu. Jadi ya udah jadi kayak rambut dari papak habis belakangnya, ada cambangnya, terus depannya nian gitu-gitu. Kayak Anda sendiri, apaan sih, Dit? Gaya apaan sih? Kalau di Bekasi masih asing gitu. Masih asing ini apa? Iya. Terus. Gitu. Sorry, sebelum dilanjut nih. Nah, sebelum lanjut bahas soal musik. Main bola masih nggak ketika itu? Zaman ketika ngedengerin musik? Atau olahraga? Main bola jarang sih. Cuman kalau ada ini doang. Kalau kelas, kita sparring lawan kelas ini yuk, udah itu doang sih. Oke. Artinya masih hanya sebatas itu aja. Udah nggak tanding lagi tadi antar klub atau apa, antar komplek nggak? Udah nggak ya? Antar komplek masih udah liga nggak sempet jalan lagi akhirnya karena ya nggak manajemennya susah lah karena anak-anaknya yang ngurusin yang di klub juga gitu. Jadi kayak mereka sibuk sama ada konflik interest juga lah, nanti tiba-tiba nggak beres ngurusin apa segala macam. Memang susah dijalanin, akhirnya cuma ada kompetisinya per event 17-an gitu doang. Dan lebih banyak atau ulang tahun komplek. Lebih banyak era itu SMP mau masuk SMA itu lebih banyak dengerin musik gitu. Main musik juga nggak? Sempet ngeband dulu waktu SMP. Sempet ngeband, terus bikin band ska, jadi vokalis. Terus juga itu yang di sekolah, yang di komplek juga bikin. Yang komplek tuh lengkap tuh, pakai brass section, pakai saxophone, trombon, pakai trompet. Lebih serius ya. Terus memang lebih serius, dan aku nggak punya bakat selain nyanyi. Dan itu juga nyanyi juga jelek banget, sampai temen bilang, kayak daripada lu nyanyi di band ska, Dit, mendingan lu ini deh, lu ngeband yang bawain Slipknot deh katanya. Kayak lu bisa nyambung sama rebutan nada. Terus lanjut. Terus akhirnya ya udah. Akhirnya kan udah masuk SMA, udah mulai nular lagi, masih ngebawa Britpop lah. Tapi di saat yang sama lagi itu punk and skinhead tuh lagi kenceng lagi juga. Lagi naik juga. Lagi rame. Sebenarnya kan Britpop sama skinhead kan di satu negara yang sama gitu kan. Hampir sama, maksudnya dari Inggris juga. Cuma banyak kakak kelas atau teman-teman yang poser gitu, yang nggak tahu apa-apa. Jadi akhirnya dulu ingat banget dibully kakak kelas karena gaya aku tuh pasti nih gayanya kayak anak Britpop, nyebelin banget gitu. Sempat mau digebukin gitu. Gara-gara gaya. Gara-gara gaya. Stylistnya Britpop gitu. Iya. Gitu. Terus untung punya backingan teman yang di kalangan skinhead lumayan dihormatin gitu. Jadi kayak nanya, lo temennya Hendra ya? Gitu. Hendra mana? Hendra yang satu band nama lo juga, yang di luar. Oh, lo temen Hendra? Ya, akhirnya nggak jadi gebungin, jadi nongkrong sama anak kelas 3. Anak kelas 2-nya malah jadi iri. Malah jadi temenan yang kakak kelas. Anak kelas 2-nya iri. Iri. Sampai cabut sekolah bareng sama anak kelas 3, diajaknya dicabutin. Jadi temenin, jadi dideketin lah gitu sama anak kelas 3. Iya. Terus ya udah, itu masih bertahan sih Om untuk suka musik Britpop sampai ya pokoknya intinya dari kelas 3 itu kan waktu SMA lagi banyak acara-acara juga tuh di Jakarta, terutama kayak di Iguana Cafe di Cikini. Terus banyak lah di Marimba, di Pramuka, Jalan Pramuka. Tapi emang aku dulu tuh nggak terlalu banyak datang ke acara itu karena keluarga tuh kayak susah banget untuk ngasih akses buat main, terutama walaupun hari Minggu. Gitu. Jadi lumayan susah untuk pergi-pergi. Kalau lagi ada event yang bagus saja, atau kayak misalkan manggung gitu. Dulu pernah manggung main drum kali udah. Pernah main drum juga? Main drum juga? Pernah, itu otodidak belajarnya. Oke. Pernah les tapi kayak nggak beres. Iya.
jadi vokalis, jadi drummer juga sebenarnya di dunia musik. Apapun lah ini, apapun hasilnya yang penting terjun gitu kan, jadi vokalis, jadi drummer gitu. Oke, lanjut. Udah nggak pernah ada yang berhasil. Kalau berhasil nggak akan jadi penyiar makanya nih. Oke, betul. Jadi anak band. Terus. Ya udah akhirnya ya masih dari SMA tuh masih ngeband. Terakhir sih pas perpisahan sekolah udah mulai ada musik-musik yang unik-unik. Kayak dulu tuh di tahun segitu ada yang namanya Japanese Heroes yang bawain lagu kartun-kartun Jepang. Terus juga ada Jiung, ya kan bawain lagu Betawi. Ya, yang paling mungkin bisa di cover ya lagunya Benyamin nih, gitu. Bikin band, ya lagu-lagu Betawi. Sempat buat band yang cover lagu-lagunya Benyamin? Iya. Tapi cuma buat perpisahan. Perpisahan ini dong. Perpisahan sekolah. Sekolah SMA. Oh oke. Jadi waktu keluar sekolah, lulus, perpisahannya bersama band itu mengcover lagu-lagunya Benyamin. Iya. Oke. Jadi apa nih, penyanyi? Apa? Nyanyi. Oke. Terus kebetulan dulu punya keyboardis sekaligus backing vokal cewek. Dia itu pokoknya dia les di Elvas Music lah. Sering kompetisi ke luar negeri sama Elvas gitu kan segala macam. Dia pas lagi latihan kayak dia yang lebih berilmunya ada tapi kan istilahnya. Iya, setiap latihan dia suara lo nggak masuk di kunci manapun. Duh gimana dong? Ya udahlah pokoknya lo gini aja deh. Akhirnya dia yang ngikutin. Dia yang ikut. Dia yang ikut. Terus kocak, lucu. Terus ya udah, kayak sampai kuliah, awal kuliah inaugurasi bikin band juga nggak berhasil. Bikin band udah mulai ini garage rock tuh kayak The Strokes. Ya pokoknya band-band namanya depannya The Om. The Strokes, The Vines gitu-gitulah. Udah mulai ya ada The Brandals dari Indonesia, ada The Upstairs gitu-gitu. Terus ya ngeband-ngebandan buat lucu-lucuan doang di acara inaugurasi kampus. Udah habis itu kayaknya kuliah di mana? Entar dulu, kuliah di mana? Di Universitas Sahid Jakarta. Sahid. Waktu SMA di Muhammadiyah 23 Muhammadiyah yang di Klender. Oke, Klender. Ya. Kemudian kuliahnya di Sahid. Ya. Oke, disitulah mulai ngeband, masih lanjut ngeband ya? Masih ngeband tapi ya cuma buat iseng doang. Maksudnya bukan yang ada orang tuh yang ngeband, kita buat ikut kompetisi. Buat apa? Bahkan aku ingat banget lagi SMP. Dulu tuh ada kompetisi band. Jadi anak kelas 2, anak kelas 3 gabung nih. Dulu kompetisi bandnya di kampus Asafiyah kalau nggak salah di Jatiwaringin. Nah, di saat yang sama aku ada jadwal bimbel dulu. Bentrok nih. Terus gimana ngaret nih? Acara ngaret karena hujan Om. Acaranya kompetisi kan outdoor kan, kompetisi bandnya. Akhirnya gimana nih gue harus les karena aku nggak mau tiba-tiba orang les nelfon ke rumah gua gitu kan. Aduh gitu-gitu kalau si Adit bolos. Terus ya udah kayaknya udah nggak memungkinkan. Aku bilang mau kemana Dit? Ntar gue mau beli ini dulu, mau beli minuman. Mau beli apa? Mau beli makanan, lapar. Ya udah cok kabur. Les. Nggak jadi ikut. Nggak jadi. Akhirnya ganti vokalis. Temen-temennya nungguin. Besok lolos ke semifinal atau apa gitu. Oh gitu. Terus yang nyanyi siapa? Iya. Teman yang main gitar juga atau main bass gitu lupa. Ternyata emang mereka bisa lebih sukses tanpa aku kayaknya. Pas lolos nggak diikutan, nggak diajakin. Nggak diajak lagi. Kocak. Iya. Demi bimbel ya. Demi bimbel. Oke. Sebenarnya demi ya menghargai, menghormati UA ya daripada dimarahin segala macam. Coba kalau misalkan bebas mungkin milih tetap main kali ya. Iya. Karena memang dari keluarga UA tuh memang
lu belajar aja gitu. Kadang-kadang misalkan ngeband mereka tuh nggak terlalu suka yang hal-hal yang informal gitu. Oke. Jadi fokusnya udah belajar. Bahkan waktu SMA aku ingat banget aku sempet breakdance gitu kan. Terus kayak pas 17-an ada malam puncaknya, malam panggungnya lah buat pembagian hadiah lomba-lomba gitu kan. Terus tampil sama teman-teman komplek breakdance tuh kayak wah kayak malu gitu, kayak apaan sih gitu. Ngapain sih ponakan gue? Ngapain sih ini anak gitu? Oke. Nggak jelas. Wah punya anak? Punya. Tapi ya dunianya dunia pendidikan pasti ini lebih ke sana. Enggak sih, kalau yang terakhir, anak yang dia terakhir masih ini sih, masih nyambung kadang-kadang kalau dengerin musik gitu-gitu. Kadang-kadang juga kalau nggak punya duit, kita lagi ke Distara nih, ada kaset ini band Lightning Seeds atau kaset band Sweat Autopulp bagus, beli. Karena aku dengerin gitu. Oke. Karena berusaha nyekokin dia gitu, tapi ujung-ujungnya biar aku yang punya kasetnya gitu. Modus. Iya. Terus zaman kuliah tadi masih ngeband iseng lah ya, masih Ya. Apa tuh yang terjadi di zaman kuliah? Ngambil apa sih? Kuliah ngambil apa? Jurnalistik, Om. Jurnalistik. Oh, oke. Jurnalistik. Oke. Lanjut. Karena dulu sebenarnya pengen banget kerja di TV. Karena ada om aku kembar, ada yang dua-duanya kerja di TV. Oke. Terus mikir kerja di TV itu enak ya, ketemu artis, terus seru kayak dunianya nggak kantoran, pakai baju bebas gitu. Terus ya udah, sampai dulu kalau mau milih masuk IKJ mahal banget kan. Iya. Terus broadcast tuh dulu masih jarang tuh Om. Kampus-kampus yang punya jurusan broadcast. Jurusan broadcast ya. Iya betul. Kampus aku ada tapi angkatan pertama. Jadi masih belum akreditasi, belum bagus. Oke, sampai akhirnya ya udahlah, jurnalistik kayak paling deket deh. Karena mungkin ada hubungan sama wartawan, sama TV mungkin ada kedekatan gitu kan. Iya, betul. Padahal dulu menyarankannya masuk ekonomi gitu kan. Karena dulu di angkatan aku yang paling tren ya ekonomi. Banyak banget sarjana ekonomi dan orang kuliah di ekonomi. Kalau sekarang mungkin ini kali ya. Kalau sekarang ya di komunikasi atau desain atau apa gitu. Terus ya udah kuliah yang berjurnalistik di Sahid. Ternyata waktu ngerjain project inaugurasi kampus. Jadi kita kayak di-push gitu sama senior. Kalau lo nggak bisa bikin inaugurasi, ada sanksi sosialnya nih, ibaratnya mungkin dibully setahun atau apa gitu. Akhirnya anak baru ngumpul, kita bikin inaugurasi yuk gitu. Akhirnya ada senior yang punya IO tapi bantuin. Alumni lebih alumni sih, udah pakai IO gue aja. Gue nyari duit, kalian eventnya jalan. Gitu. Tapi gue nggak akan terlalu ngambil banyak untung karena kan gue juga keluarga kalian. Terus udah mulai seneng tuh Om, kayak aku dulu negoin Club Actis gitu-gitu. Kayak lu udah mulai terjun merasa di dunia IO lah, dunia entertain lah, di dunia entertain. Dan itu cukup menyenangkan bagi Adit ketika buat acara itu, buat event itu ya. Ya, lumayan cukup menyenangkan, kayak wah ini seru ya ternyata berorganisasi kayak gini gitu. Terus ya udah dari event itu ya bisa dibilang lumayan sukses. Lanjut lagi ada BEM ikut. Terus ada ada orientasi anak baru. Ikut. Ngopsek waktu itu kali ya, zaman itu. Udah nggak ada sih sebenarnya kalau udah nggak ada di di angkatan aku, udah nggak ada. Lebih kayak ya sebenarnya ospek tapi lebih ini sih, lebih santai gitu. Paling mereka cuma ikutin kegiatan kita aja. Inaugurasi ya namanya. Inaugurasi. Jadi di zaman kuliah itu Adit sudah mulai aktif dengan berorganisasi, BEM, setiap event-event di kampus, intinya mulai aktif lah gitu ya. Iya. Lanjut. Tapi dulu nggak mau masuk UKM musik, jadi maunya di BEM aja.
Gitu. Karena memang ngerasa kayak gue nggak, takutnya gue dibilang anak musik banget. Allah nggak juga, memang suka organisasinya aja. Bikin rundown, nyari sponsor, pusing-pusingnya itu seneng banget tuh dulu. Sampai akhirnya dulu diajak, ya pokoknya udah banyak diajak kerja sampingan deh Om. Sampai ini, aku jadi calonya Club Actis. Jadi brokernya. Oh ya? Buat pensi-pensi. Oh ya? Sempat di zaman kuliah itu? Zaman mahasiswa itu? Zaman kuliah. Jadi Adit itu awalnya berarti dari acara di kampus itu? Iya, inaugurasi. Di kampus, kenal, kemudian ini berlanjut mungkin berteman, kemudian menawarkan semacam brokernya Klub Actis ke pensi-pensi gitu? Iya. Dan itu lumayan menghasilkan dong? Ada? Lumayan. Tapi sempat ada yang kena apa ya, kan dulu nggak tahu kan technical riders itu apa. Jadi seolah-olah ya semua sound sama lah, semua sound system sama. Panggung sama. Dulu pernah buat sebuah satu SMP di Jakarta Timur. Ternyata soundnya bapuk banget. Club Actis baru bisa sound check tuh jam berapa gitu, karena memang jelek banget. Terus aku dimarahin sama road manager, ya lo tuh harusnya koordinasi ke kita. Dari kita tuh yang gue kasihin lagi ke mereka. Udah kok ngeles aja kan, minta-minta. Udah gue kasih, cuma orang soundnya aja nih, bla 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 gitu. Terus ya udah pokoknya sempet ngejualin Club Actis itu buat 3 event aja, satu SMP, SMA sama acara kampus lagi ibaratnya gitu. Terus jadi akhirnya ngumpulin nomor-nomor telepon manajer artis. Jadi dari situ ngelihat, wah lumayan nih, ada prospek, ada project, ada peluang lah ya. Gitu. Dan itu mulai didalami gitu, berhubungan dengan manajer-manajer artis. Iya. Lanjut, menarik. Sampai kadang-kadang mau datang ke pensi biar gratis, nelfon dulu kayak manajernya Naif atau Brown Sugar, dulu band yang kayak T5. Iya nih kita kayak rencana aku lagi mau ngerjain pensi SMA ini, bisa ketemuan nggak ya? Oh pas kita lagi main di ini, yaudah aku samperin sana ya. Akhirnya dapat ID card dari mereka, nonton acara gratis. Padahal acaranya juga nggak jadi, atau bohong-bohongan. Ya begitulah. Tapi yang pasti bersosialisasi dengan band-band gitu, dengan mereka udah mulai, artinya dengan Klub Actis sudah mulai kenal dari zaman dulu gitu kan, dengan pemain-pemainnya itu gitu kan. Iya, dulu paling akrab tuh sama keyboardisnya masih si Clifton itu, si Itong. Karena kalau sama Itong dia sering banget di base camp-nya Club Actis. Kalau yang lain kan Vincent dulu masih kalau nggak salah kerja di agensi, Lembu juga. Desta dulu kan ya udah jadi penyiar. Di Prambors jadi punya kesibukan lain mungkin. Terus abangnya Vincent, si Clifton tuh ngapain gitu dulu pokoknya si keyboardisnya lah, si Tong itu yang lebih banyak di Basecamp, jadi sering nyamperin kadang-kadang gitu-gitu. Oke. Dan band-band lain juga apa itu yang digarap gitu zaman itu, yang didekati? Enggak, kalau band-band lain enggak, karena memang Club Actis suka aja. Jadi kayak dari ngefans lah ibaratnya gitu. Dari ngefans terus jadi bisa ngasilin duit. Terus kalau sampai akhirnya dulu masuk diajakin IO sama orang, ikut IO orang, dulu sama Surya Insomnia juga. Karena Surya Insomnia tuh junior aku di kampus. Oh, malah di bawah, bukan satu angkatan? Enggak, di bawah aku. Dari Syahid kan ya? Iya, saya juga di bawah aku 2 tahun. Oh, oke. Udah mulai sama Surya tuh udah kenal di zaman kuliah, di zaman dulu itu? Bahkan, jadi gini, Surya itu, aku punya sahabat di komplek aku, di rumah, itu teman SD, SMP, SMA Surya. Surya tuh sering banget ke komplek, Om, nongkrong, main bola. Bahkan kalau kompetisi 17-an dia ikutan kayak, lah ini kok kita ada pemain naturalisasi nih, gitu. Oh, udah kenal dari zaman SMP, SMA bahkan? Dari SMA, dia SMA. Oke. Dia SMA. Sampai dia akhirnya, Dit, gue mau kuliah di mana ya? Udah kampus gue aja, bagus, akreditasinya A. Murah lagi bayaran bla bla bla. Terus jadi pokoknya intinya kalau bawa orang dapat persenan dari kampus kayak member. Itu dijualin juga. Iya. Otak
Berarti aku baru tahu gue ini. Itu tuh otak bisnisnya. Ya buat tambah-tambahan Om. Otak bisnisnya tuh jalan berarti kan dari mulai zaman kuliah itu. Satu ngejualin klub etis, dua ngejualin promoin kampus gitu. Salah satunya Kampus Surya. ya. Yang jadi korban salah satunya Surya. Dapat presentasi loh dari kampus. Dapat. Kalau nggak salah dapat 250.000 deh apa berapa gitu. Iya kayak lumayan lah. Lumayan buat zaman dulu. Iya. Terus. Terus ya udah jadi sampai akhirnya nongkrong sama Surya gitu kan. Jadi deket lah. Dulu belum terdekat banget. Jadi deket. Terus ada satu event aku ingat banget. Eventnya Atma Jaya, dia bikin acara apa sih Jepang-Jepangan gitu. Terus kebetulan ada tuh om aku yang yang nyewa, yang jadi vendor, yang punya tenda, genset, HT gitu. Nah terus akhirnya si kampus itu nyewa HT emang nyewa apa gitu aku lupa. Nyewa klip, apa gitu. Aku lupa lah. Buat event ya. Buat event. Terus? Ya udah terus kita garap Gua ada kontak om gua. Terus ada price listnya, udah kita jual sekian. Misalkan jual nyewanya 100.000, kita jual 220.000 karena dia mepet. Iya. Yang nego-nego 200.000 lah, lumayan nih kita bagi dua nih. Ya udah kita jagain berdua seharian. Jagain HT-nya kayak operator HT. Iya. Karena harus dijaganya. Kalau nyewain tuh pasti ada orang krunya berarti nungguin. Iya, buat ngecasin apa segala. Sebenarnya sih kalau kita kasih tahu ke orangnya tolong nanti dicasnya gini. Nanti kita lagi bisa aja aman. Cuman kan karena pertama kali takut barangnya punya om juga kan. Dan barang orang juga ya. Takut rusak ya kita jagain gitu. Terus biar kita kenal juga event tuh ternyata kayak gini gitu. Terus ya udah dari situ mulai sama Surya itu bantuin teman punya IO. Dulu dia bikin project sama rokok lah. Sama rokok bikin apa ya, kalau nggak salah turnamen biliar dari kampus ke kampus Om. Jadi kita bawa 2 meja biliar. Bawa sewa itu ya. Bawa ke kampus, kemudian buat turnamen di kampus. Jadi kita ngangkat granitnya yang berapa kilo itu. Loading tengah malam gitu kan. Itu ke 5 kampus di Jakarta Timur. Satu udah bawa. Paginya udah keluar loading, malam MC juga. MC udah mulai MC. Udah mulai MC. Sebelum lanjut ke yang tadi biliar ya, kita potong dulu. Mulai MC, betul-betul MC dari kapan? Kalau mulai MC sebenarnya pas acara kampus, pas inaugurasi anak 2006. Orientasi anak 2006. Setelah beberapa inaugurasi ya, yang tadi inaugurasi kan buat event itu. Setelah beberapa inaugurasi, jadilah ya udah agak senior lah ya di kampus itu. Udah senior, acara inaugurasinya mulai MC. Memberanikan diri MC, terus? Bukan memberanikan diri, sebenarnya karena ditunjuk sama teman-teman. Karena aku sama Surya kalau lagi nongkrong gitu, nongkrong tuh kerjaan kayak ibaratnya ngerosting orang-orang, cengin-cengin atau bercanda-bercanda. Lebih yang ramai lokal. Yang ramainya gitu lah, Adit, dan udah sama dengan Surya di kampus itu udah. Surya. Udah sering bareng lah ngerosting segala macam, bercanda segala macam. Akhirnya ketika ada inaugurasi 2006 diminta untuk menjadi MC berdua itu. Ya. Berdua. Itu pertama kali. Pertama kali menjadi MC. kali. Pertama kali jadi MC. Karena di 2004 2005 aku nggak ikutan apa-apa di kampus. Karena lagi sibuk-sibuk ngerjain pensi orang gitu. 2004 sempetan jadi panitia, terus kayak, tapi ini kayak manggil anak baru aja suka deg-degan Om, megang mic kan. Masih belum lah ya. Yudi maju ke depan, itu aja takut. Karena senior. Nah, terus pas 2006 itu sebelum inaugurasi kan ada orientasi dulu nih yang ya nggak kayak ospek sih, nggak sekejam ospek sih, mereka cuman suruh pengenalan ini doang, isi kampus lah. Aku sama Surya nge-MC berdua. Itu kayak kita yang ketawa cuma anak-anak angkatan kita aja yang anak baru yang kenal. Iya. Ini apaan sih nih kakak-kakak ini kayak jokesnya lokal gitu, mereka ngomong apa sih?
Iya. Terus tapi udah mulai berani lah ya, udah mulai nge-MC di 2006, bahkan lanjut ketika buat event biliar di kampus-kampus, udah langsung juga nge-MC, sekaligus MC-nya. Yang MC sebenarnya nggak terlalu berat sih. Jadi mereka tanding kita komentarin, jadi komentatornya. Iya. Gitu. Terus tetap barengan sama Surya. ada Tetap bareng sama sama Surya. Oke. Sama Surya. Duet. Oke, terus. Karena dulu kalau misalnya Dit bantuin event ini yuk, sama Surya gue ya gitu. Jadi emang biar partneran aja. Karena dulu nyaman banget kerja sama dia, nyambung lah. Santai, nyambung lah gitu kalau ngobrol-ngobrol juga. Terus sampai akhirnya si bos perusahaan rokok itu gitu kan, Jarum. Ini LA Lights gitu kan. Lihat nih, dia manggil kayak, Dit, Sur, lu bikin IO lah gitu. Yang ngerjain project orang mulu gitu. Karena dulu kenal sama Jarum itu dulu ngerjain sama Surya juga ngurusin SPG-nya. Oke. Jadi kita SPG buat direct selling rokok dulu kan. Ya. Oh, itu juga dilakukan. Dilakukan. Oh iya. Mengkoordinir SPG gitu. Iya, pernah Om. Iya. Seru. Parah tuh, kayak ngitungin sisa rokok, terus kayak yang paling kagok tuh bisa tahun baru kita masih barengan nih SPG kayak udah yang si kliennya mintanya yang oke kalau bisa ya. Ini tahun baru mungkin jualan bagus nih gitu kan. Oke, masih ada yang bisa jualan. Besokannya pas tanggal 1-nya kan pada ini kan, pada tahun baruan kan. Iya. Itu cari siapa gitu, kita nyari kontak kira-kira yang masih good looking siapa ya yang masuk sama kategori pihak klien, phone mau nggak? Ya sorry Dit, gue baru bangun banget nggak bisa nih, oke segala macam. Udah, tapi ke backup bisa juga, tapi timnya jadi nggak full tadi ya. 5 tim jadi cuma 4 tim gitu. Untung kliennya ngerti. Terus ya udah si bosnya itu bilang, Dit, lu bikin IO lah gitu. Bikin IO sama Surya, bikin project direct selling juga gitu. Oke. Oh ya boleh. Itu berlanjut dari yang tadi biliar itu. Oke, jadi biliar sukses lah. Di beberapa kampus sukses. Itu. Oke, di beberapa kampus bawain meja biliar, kemudian MC-nya, kemudian sukses. Nah, sama orang Jarumnya bahkan diminta atau ditawarin buat IO sendiri aja gitu kan? Iya. Ada beban tersendiri kalau misalkan, lu tuh komedian ya gitu, lo pelawak ya, atau misalkan lu pernah ditawarin sama Ernest Prakasa dulu awal-awal stand up komedi belum ada, Dit, ikutan stand up yuk gitu. Stand up tuh apa sih, Nes? Yang lo lakuin sama Surya tuh stand up komedi gitu. Ya lo jadi komedian atau apa ya, pokoknya dia pernah ngejelasin, gue nggak bisa ngelawak. Ya tapi kan lo sama Surya begini, lo lucu gitu. Ya itu efek aja. Gue nggak mau berusaha untuk gue harus ngelucu dan dibilang pelawak gitu. Kalau emang tiba-tiba gue ngobrol lucu ya syukur, efek aja. Gue cuma ngobrol aja, efeknya gitu.